Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera melingkupi kita semua. Hari ini saya rindu membagikan sebuah renungan yang terambil dari kitab Yunus, kitab yang terdiri hanya dari 4 pasal, namun memiliki kisah yang menarik di dalamnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Yunus adalah Nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman kepada satu kota, yaitu kota Niniwe. Kota yang dibenci oleh Yunus, kota yang terkenal sangat jahat, namun Tuhan mengasihi kota ini. Sehingga ia mengutus Yunus untuk menyampaikan pesan ini agar kota ini bertobat, sehingga kota ini tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Namun kita melihat bahwa terjadi perbedaan kehendak antara Allah dengan Yunus, di mana Allah mengasihi kota ini, Allah menginginkan kota ini bertobat, namun Yunus sebaliknya menginginkan kota ini binasa atau dihukum oleh Tuhan. Dan akhirnya ia marah kepada Tuhan. Hal yang menarik yang saya lihat dari karakter Yunus, ia adalah seorang yang pemarah. Ia adalah seorang yang suka ngambek istilahnya ya. Ia marah, ia kesal, bahkan ia berkata yang paling lucu yang menggelitik seorang nabi dapat berkata kepada Tuhan, lebih baik aku mati saja. Ia mengeluh, mengeluarkan kata-kata yang tidak layak untuk disebutkan sebagai seorang hamba Tuhan saat itu. Namun dengan sabar, Tuhan tetap mengayomi. Bahkan Tuhan menumbuhkan pohon jarak yang tumbuh dalam satu malam, yang membuat hatinya senang. Kemudian rontok dalam satu hari juga, yang membuat Yunus makin marah dan geram. Ya, namun di situ Tuhan menyatakan bahwa ia mengasihi semua orang, ia mengasihi semua bangsa tanpa terkecuali, bukan hanya saja Yunus. Kita melihat bahwa kasih Tuhan yang besar bukan hanya saja menyelamatkan Yunus dari ikan yang besar, tapi juga menyelamatkan kota Niniwe. Namun hal yang menarik yang tercatat di kitab ini adalah sebuah perkataan Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan saya ketika Tuhan berkata kepada Yunus di saat ia marah dan kesal kepada Tuhan, layakkah engkau marah? Sekali lagi, layakkah engkau marah? Pertanyaan Tuhan itu menegur secara pribadi kepada saya. Seringkali saya atau bahkan kita semua marah ketika kehendak tidak terjadi sesuai dengan keinginan hati kita, sesuai dengan perencanaan kita. Kita seringkali mengeluh atas situasi kondisi yang tidak enak yang menimpa kita. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, ada beberapa perkataan yang diulang dalam kitab ini sebanyak 3 kali yang menandakan bahwa perkataan ini harus jadi perhatian buat kita. Kata tersebut ialah atas penentuan Tuhan, yang artinya hendak menekankan kepada kita bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita catat bersama kata ini, untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bukankah kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Bukankah kita orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan? Ketika kita menyadari bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan kasih Allah dalam hidup kita, maka kita seharusnya kita menerima, kita tidak layak untuk marah. Kita mengerti bahwa Tuhan memiliki maksud dan rencana bagi kehidupan kita. Sama seperti kota Niniwe, sama seperti Yunus yang saat itu belum mengerti. Ketika ia mengalami suatu pengalaman berada dalam perut ikan, kemudian dengan Tuhan menumbuhkan pohon jarak dan segala macam, akhirnya Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi Yunus saja, tetapi juga Tuhan mengasihi orang lain. Di situ jelas terungkap bahwa segala sesuatu Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud dan tujuan. Bapak dan Ibu, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah bertindak semena-mena dalam kehidupan kita. Jika kita membaca dalam Matius 7 ayat 9 sampai 10, di situ Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Adakah seorang bapak yang memberikan ular beracun kepada anak yang meminta ikan, atau memberikan batu kepada anak yang meminta roti? Tidak mungkin. Tuhan sangat sempurna dalam segala apapun yang Ia lakukan. Di balik kedaulatannya, layakkah kita untuk marah? Layakkah kita mengeluh atas setiap kejadian yang tidak terjadi sesuai dengan keinginan hati kita? Terjadi di luar kehendak kita? Tentu saja kita tidak layak untuk marah. Hal yang harusnya kita lakukan ialah bersyukur. Hanya bersyukur sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Sebagai bukti bahwa kita meyakini bahwa kita telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Saat ini mungkin kita belum melihat Tuhan menjawab doa-doa kita. Mungkin Tuhan terlihat diam. Mungkin saat ini Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi luar kehendak kita. Tapi ingat baik, dalam kitab Yunus mencatat bahwa segala sesuatu terjadi atas penentuan Tuhan. Untuk apa?
untuk memurnikan Yunus pada saat itu, memurnikan motivasi Yunus. Dan mungkin hal itu juga Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, segala sesuatu yang di luar kehendak kita, untuk memurnikan iman kita, untuk memurnikan motivasi kita, untuk memurnikan hati kita, untuk kita semakin mengasihi Tuhan dan mengerti apa yang hendak Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat pergi bersama dengan Tuhan ketika Ia datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Saya yakin dan percaya kita semua merindukan hal itu. Mari kita sama-sama hidupi firman ini. Jadikan firman menjadi kekuatan senjata dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi, guncangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah goyah. Oleh sebab itu, melalui renungan singkat saat ini, saya mengajak kita semua untuk mari kita bangun gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan mulai menata kehidupan kita, menata hati, pikiran, menjaga perbuatan kita, menjaga perkataan kita, agar kita tidak mendatangkan murka Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita mulai bangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tinggalkan kebiasaan buruk, mungkin mengeluh, marah, menggerutu, yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita sama-sama semangat untuk melakukan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.